Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan sebuah aplikasi ujian. Dan di sini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hafiz Fikri dari kelas 1A dengan NPM 24783002 dan di sebelah saya Rino Eki Pratama dengan NPM 24783030. Perkenalkan, nama saya Hera Safia, NPM 24783012. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Azhar dengan NPM 24783020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan kami akan mempresentasikan hasil pembuatan aplikasi ujian yang kami buat di Flowalgorithm. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri lagi, yaitu nama saya Rino Eki Pratama dengan NPM 24783030. Langsung saja. Yang pertama, di sini kita menggunakan integer nilai, kemudian menggunakan stringnya ada mulai, pilih mapel, pilih cara, nama, dan menu. Kemudian ada deklarnya A, B, C, D lulus, itu menggunakan integer. Dan juga deklar P menggunakan integer V. Oke, langsung saja ke bawah. Nah, di sini menggunakan deklar integer Z, menggunakan perulangan kalau tidak salah tadi itu pengulangan do. Di sini ada output menu utama, panduan, mulai kuis, dan di sini ada input jawaban user. Ketika user menjawab mulai kuis, maka program akan berjalan ke pemilihan bagian sini. Nah, jika benar, maka program akan menjalankan ke arah true atau benar tersebut. Ketika salah, maka akan berjalan ke bagian false atau salah, yaitu panduan. Kemudian output, apakah Anda ingin melanjutkan atau mengulang ke menu utama. Terus output ketika 1 jika ia ingin mengulang, ketik 2 untuk melanjutkan. Nah, di sini kalau kita ingin mengulang, kita ketik 1 untuk kemudian jika kita sudah mau melanjutkan, ketik 2 saja. Maka program akan melanjutkan ke bagian mulai ini. Ketika program sudah berjalan ke bagian benar, bagian 2 yang benar ini akan berjalan bagian sini. Ketika program salah, ketika kita mengetik mulai dan memilih lanjutkan, program akan berjalan ke bagian mulai. Sedangkan ketika kita memilih panduan, maka program akan berjalan ke pemilihan panduan ini, atau if ini program akan berjalan ke bagian if atau pemilihan ini, yaitu panduan ini tersebut ada output ya 1 kalau anak-anak yang hebat,
output 2 di sini kamu akan melakukan berbagai aktivitas seperti mengerjakan ujian. Di sini inilah sebagai panduan tata cara aplikasi ujian tersebut. Nah, langsung saja, misalkan kita memilih mulai tadi kan, bagian mulainya itu ada apa aja? Bagian mulainya ada ini. Nah, ketika itu bagian mulainya yang pertama ada masukkan nama Anda, terus user bisa memasukkan nama, terus ada pemilihan mata pelajaran, user bisa memilih mata pelajaran yang ingin diinginkan. Di sini saya misalnya memilih matematika, ada 3 sih di sini. Matematika, pengetahuan sosial, pengetahuan alam. Di sini saya memilih matematika dulu aja. Ketika saya memilih matematika, saya harus mengetik user maksudnya. User harus mengetik 1, maka if atau pemilihan ini akan berjalan ke bagian benar. Setelah itu ada ini keterangan outputnya. Kita bisa memilih cara pengerjaan yang ingin dikerjakan terlebih dahulu. Bisa menggunakan esai dulu atau pilihan ganda. Ketika esai ketik 1, kemudian ketika pilihan ganda ketik 2. Ketika output di sini ketika user memilih 1, misalnya user memilih 1 esai, maka program akan berjalan seperti tadi, yaitu benar. Di situ ada di bagian benar ini ada soal-soalnya. Soal-soal tersebut akan muncul di bagian program, yaitu misalnya soal 1. Jawab soal berikut. 2 tambah 57 sama dengan berapa, kita bisa mengisi ya. Misalnya 59 itu jawaban yang benar. Maka ketika jawabannya itu benar, maka nilai akan bertambah 10. Ketika jawaban salah, nilai akan mendapatkan 0. Kemudian sama saja di soal kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7 sampai 10, cara kerjanya sama. Kemudian ke bawah lagi. Nah, di sini setelah menggunakan esai, kita melanjutkan pilihan ganda. Nah, di sini pilihan ganda. Untuk melanjutkan pilihan ganda, kita ketik 2, yaitu ketik 2. Kayaknya di sini programnya akan berjalan kayaknya di sini nggak usah pakai array deh. Kan programnya akan berjalan kedua, terus arraynya hapus saja. Oke. Nah, di pilihan ganda ini seperti ini soal-soalnya. Pertama, soal pertama apa, terus di sini soalnya jika x tambah 3 sama dengan 10 berapa nilai x-nya. Di sini ada pilihan ganda A, B, C. Terus user bisa menjawab pilihan tersebut. Ketika benar sama saja seperti tadi, yang benar akan mendapatkan nilai 10 dan yang salah akan mendapatkan nilai 0. Terus seterusnya sampai seperti itu. Ini kayaknya nomornya ini ya, acak-acakan.
Nah, setelah itu setelah jawaban terakhir selesai, nah kemudian setelah jawaban selesai, maka program akan memunculkan pernyataan apakah Anda sudah yakin dengan jawaban Anda. Ketika ketik satu, itu akan melanjutkan dan melihat hasil yang telah kita jawab. Kemudian untuk ketik dua, itu kita bisa mengulang pertanyaan dan menjawab ulang jawabannya lagi. Nah, di sini saya pakai perulangan ini, perulangan do, do, ya, perulangan do untuk bagian ketik pengulangan setelah bagian soal-soal ini. Di sini inputnya menggunakan BC ya, iya, BC, iya benar BC. Jadi inputnya BC ini menggunakan perulangan do ini, makanya bisa di program itu mengulang soal-soal yang sebelumnya. Oke, lanjut aja. Misalnya kita memilih satu untuk melanjut, sabar. Nah, oke, lanjut saja. Ketika kita memilih satu untuk melanjutkan dan melihat hasil, maka program akan menjalankan ke bagian sini. Jadi nilai nama adalah sama dengan dan nilai. Di sini bagian sini akan ini memberi hasil bagian ini. Nah, bagian sini akan memberi hasil jawaban Anda. Di sini jawaban Anda akan ketahuan berapa nilainya, itu berapa. Kemudian ketika nilainya di bawah 70, maka Anda tidak lolos. Kalau misalnya nilainya di atas 70, maka Anda akan lolos, dinyatakan lolos. Baik. Selanjutnya, setelah itu, kalau sudah selesai, kita ketik 2. Di sini saya menggunakan input B1 itu perulangan do juga. Perulangan do. Di sini do-nya 1. Ya, karena kalau kita output tadi menggunakan jawaban 1, itu akan mengulang. Makanya saya bagian outputnya mengetik kedua untuk melanjutkan. Setelah dilanjutkan, di sini ada bagian array, ya, array. Di sini bagian rating. Di sini bagian rating, user bisa memilih user bisa memberi rating yang sesuka dia. Misalnya di sini kita memilih 5, maka akan ada ucapan terima kasih 5 kali. Oh ya, di sini ada bintang sini sebagai aksesoris aja. Habis itu setelah memberi rating akan ada pernyataan kita untuk kembali ke menu. Kita bisa mengetik ke 1, ya. Maka akan mengulang dari bawah ke atas ke bagian menu. Ya, kita itu menggunakan perulangan do lagi, yaitu P sama dengan 1. Untuk penjelasan selanjutnya bisa dijelaskan oleh kawan saya nanti. Oke, di sini saya akan melanjutkan sebuah presentasi yang telah disampaikan oleh
teman saya tadi, dan di sini kita akan merunning sebuah aplikasi ujian. Yang pertama kita akan eksekusi. Kita akan memulai. Di sini kita ada menu utama, panduan, dan mulai kuis. Kita akan ketik mulai kuis. Mulai. Kita akan enter. Ketik 2 untuk melanjutkan. Oke, kita akan di sini suruh memasukkan nama Anda. Kita akan masukkan nama saya yaitu Hafid. Yang kedua, kita akan memilih mata pelajaran. Yang pertama yaitu MTK untuk ketik 1, ilmu pengetahuan sosial untuk ketik 2, ilmu pengetahuan untuk ketik 3, dan di sini saya akan memilih mata pelajaran matematika, dan saya akan mengetik 1 di sini. 1. Nah, di sini ada dua cara untuk pengerjaannya, yaitu soal esai dan pilihan ganda. Yang pertama saya akan memilih pilihan ganda untuk ketik 2. Dan di sini ada soal, kita akan menjawab A saja. Yang kedua ini ada soal nomor 2. Jika ada 20 kue yang dibagi 4 orang, berapa kue yang akan didapatkan oleh setiap orang, yaitu kita akan pilih B. Dan di sini ada soal nomor 3. Dan di sini saya akan memilih C. Itu 4. Ini dipilih C. Dan ketik 2 untuk melanjutkan esai. Nah, 23. Nah, 23 juga. Namanya sama. Nah, 12. Exit 34. 5. 2. Oke. Ketik 1 untuk melihat jawaban dan hasil. Ya, kita adalah ketik. Ya, dan jadi di sini kita ada 10. 2 untuk melihat, ketik 2 untuk selesai. Berikan rantai untuk 2. Terima kasih. Ketik 1 untuk kembali. Ya, terima kasih. Kita akan memilih panduan sekarang. Kita akan memilih panduan. Ketik 2 untuk melanjutkan. Berarti di sini kita akan melihat tata cara untuk mengisi aplikasi ujian ini. Di sini sudah ada panduan di sini, yaitu di sini kamu akan melakukan berbagai aktivitas seperti mengerjakan ujian. Yang ketiga, bacalah setiap soal dan teliti dan pilih jawaban yang paling tepat. Dan yang keempat, soal-soal dapat dikerjakan secara berurutan. 5. Soal selesai mengerjakan semua soal, tekan tombol lanjutkan atau ketik 2 untuk mengumpulkan. Pastikan Anda telah memeriksa ulang jawaban sebelum mengumpulkan ujian. Dan inilah berikut ini panduan untuk mengerjakan aplikasi ujian di sini. Dan di sini kita akan ketik 1 untuk kembali. Dan kembali kita lihat. Nah, dan untuk memberikan ranting aplikasi ini kita akan beri 5. Dan terima kasih, dan kita akan ketik 1.
Oke, dan di sini saya akan diberikan oleh teman saya untuk melanjutkan. Jadi saya Muhammad Hafiz Azhar dengan NPM 24783020. Di sini akan menjelaskan tentang cara pemilihan eh, IPS atau ilmu pengetahuan sosial. Di sini setelah user memasukkan nama, terus memilih mata pelajaran, user jika ingin memilih IPS maka harus mengetik nomor 2. Dan setelah mengetik nomor 2 itu, maka akan diteruskan ke pilihan mapel 2. Setelah dari situ, maka user akan disuruh pilih pilihan cara pengerjaan yang ingin dikerjakan terlebih dahulu, yaitu ada dua pilihan, soal esai atau soal pilihan ganda. Jika user memilih soal esai duluan, maka soal yang dikeluarkan adalah berbentuk esai dan kemudian baru pilihan ganda. Dan sebaliknya, jika user memilih pilihan ganda terlebih dahulu, maka soal yang dikeluarkan pilihan ganda, terus yang selanjutnya yaitu esai. Setelah memilih, misalkan si usernya ingin memilih pilihan esai, di sini akan diteruskan ke esai dan pertanyaan. Outputnya apa nama benua yang terbesar, dan jawabannya Afrika. Terus di sini ada dua decision atau if. Jika salah maka nilainya 0, dan jika benar maka nilainya tambah 2. Dan seperti itu terus sampai soalnya habis. Dan setelah pilihan esai maka akan berlanjut ke soal pilihan ganda. Di sini bedanya itu ada pilihannya, yaitu A dan B, A, B, C. Dan sama seperti esai, jika jawabannya benar, maka akan bertambah nilainya 20, dan jika salah maka 0. Terus ini soal terakhir, soal 4. Perang Dunia II dimulai pada tahun 1914, dan jika telah selesai semuanya, maka ada pilihan untuk mengulang kembali atau menampilkan nilai. Jika user mengetik 1 maka akan melihatkan hasilnya. Tapi jika user mengetik 2 maka akan mengulang soal-soalnya. Jika user mengetik 1 dan yang terjadi maka akan terlihat user menjawab berapa yang benar. Dan jika menjawabnya gitu, coba. Sekarang kita coba runningnya. Ini mulai kuis. Klik 1 untuk lanjutkan. Terus masukkan nama. Terus ketik 2 untuk ilmu pengetahuan sosial. Di sini ada pilihan soal esai dan pilihan ganda. Terserah ingin pilih yang mana. Jadi kita coba pilih esai terlebih dahulu. Ini jawab saja. Tapi masalahnya apa? Ya, kita jawab masalah aja. Karena kita ingin mencoba runningnya. Salah cok. Saya ketik 2. Salah. Ada kesalahan teknis, kita coba ulang lagi. Sini kita mulai kuis.
ketik 2 untuk melanjutkan, masukkan nama, ketik 2 untuk IPS, pilih esai terlebih dahulu. Ini kita jawab masalah itu karena untuk mengetes terus setelah selesai esai maka akan disuruh untuk ke pilihan ganda. Dan setelah selesai maka akan muncul nilainya jika benar berapa, dan setelah selesai ketik 2 untuk memberi rating aplikasi. Ada rating aplikasi, ratingnya 5 ya. Itu satu untuk kembali ke menu utama. Mungkin sekian dari saya. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Era Sofia, NPM 247830112. Di sini saya akan melanjutkan soal ujian tentang ilmu pengetahuan alam. Jika kita ingin memilih mata pelajaran IPA, kita harus ketik angka 3. Maka akan diarahkan ke pilihan mata pelajaran 3. Di sini outputnya ada pilih cara pengerjaan yang ingin dikerjakan terlebih dahulu. Untuk soal esai, di sini kita harus ketik angka 5. Untuk pilihan ganda, di sini kita ketik angka 6. Input pilih cara. Di sini ada pilihan, pilih cara ini. Untuk ketik 5, di sini kita akan diarahkan soal esai. Melek ya. Sabar ya guys. Soal 1, tumbuhan hijau yang melakukan fotosintesis untuk menghasilkan. Untuk jawabannya itu karbon dioksida. Jika jawaban benar, maka akan ditambahkan nilai 20. Jika jawaban salah, itu akan mendapatkan 0. Gimana ini? Sabar ya guys, ini ada agak sedikit. Untuk soal selanjutnya sama saja, yaitu jika jawaban benar maka akan mendapatkan nilai 20, jika salah akan mendapatkan nilai 0. Itu untuk soal esai. Untuk pilihan gandanya, kita pilih angka 6 atau kita ketik angka 6, maka akan dikasih soal pilihan ganda. Nih, contohnya outputnya gaya gravitasi bumi menyebabkan benda A melayang di udara, B jatuh ke bawah, C bergerak ke atas. Jawaban yang benar yaitu kan B, jatuh ke bawah. Jika kita memilih jawaban yang B, maka nilai kita akan bertambah 20. Jika salah, maka hasilnya 0. Sampai soal seterusnya, sama saja. Kalau gitu, mari kita coba running. Apa ini? Kita ketik 2.
Ini masukin nama kalian ya. Di sini kan kita akan memilih ilmu pengetahuan alam. Jadi kita ketik angka 3. Di sini kita akan mencoba soal esai dulu. Jadi kita ketik angka 5. Seperti tadi, soal 1 tumbuhan hijau yang melakukan fotosintesis untuk menghasilkan. Di sini kita akan coba menjawab salah ya. Gimana? Itu menghasilkan apa ya? Ya, bahasin deh. Salahin aja dulu. Hasilkan. CO2. Proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida terjadi di dalam apa nih? Di sini kita menjawab salah. Paru-paru. Soal ketiga. Air H2O merupakan contoh dari angin. Air. Silakan angin. Di sini kita akan melanjutkan ke soal pilihan ganda. Kita ketik angka 2. Gaya gravitasi bumi menyebabkan benda dari bawah. Lapisan bumi yang paling dalam disebut. Kita pilih B aja. Apa kan? Di sini kita udah yakin nih. Udah yakin sama jawabannya. Di sini kan ketik 1 untuk melanjutkan dan melihat hasil, ketik 2 untuk mengulang. Berhubung kita sudah yakin dengan jawabannya, mari kita ketik angka 1. Dan di sini saya mendapat nilai 40. Ya. Karena sudah selesai, kita ketik angka 2. Rating bebaskah? 10. Panjang banget. Karena kita banget ratingnya 10, dia mengucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sampai 10 kali. Untuk kembali ke menu pemilihan mata pelajaran, kita bisa mengetik angka 1. Ya, sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.